Assalamualaikum Ibu Lani. Waalaikumsalam Ibu Iya, Sila. apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Iya. Silakan. Ya, terima kasih Bu. Bu Sila baik juga nih? Alhamdulillah Bu, sehat. Ya. Aduh tumben nih, ada apa? Ada yang bisa dibantu? Gini Bu, saya akan melakukan coaching. Bagus. Tapi saya mau minta waktunya nih ke Ibu Untuk apa? untuk menjadi observer. Saya jadi observer. Iya, Kapan hari nih kira-kira? sekarang Bu. Sekarang jam bisa Bu. Insya Allah bisa. Alhamdulillah ya Ibu bisa ya Bu. Iya betul. Begini Bu, ngomong-ngomong, Ibu nanti kan akan melakukan coaching, berarti Ibu sebagai coach nanti ya. Iya. Nah, kita recall, ingatan kita apakah masih ingat tentang topik penilaian coaching dengan alur cerita? Masih ingat sih Bu. Ya. Coba apa saja? Yang pertama kita harus menentukan tujuan nih, menanyakan tujuannya apa dulu. Nah, kemudian yang kedua mengidentifikasi baik itu permasalahan maupun ide-idenya yang akan diterapkan. Kemudian yang ketiga menjabarkan rencana aksinya seperti apa, dan yang terakhir menanyakan komitmen sebagai tanggung jawab dari penerapan. Masih ingat. Lalu sebagai coach kita juga harus kompeten, harus memiliki kompetensi. Nah, masih ingat nggak nih 3 kompetensi inti coaching? Ingat Bu, saya sendiri mungkinnya di sini sebagai coach tentunya harus gitu ya Bu ya memiliki kompetensi ini. Yang pertama harus presence atau kehadiran penuh ya. Kemudian yang kedua saya harus menjadi pendengar yang baik, yang aktif. Nah, yang ketiga saya harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya yang diharapkan si coach untuk mendapatkan solusi bersama. Bagus Bu Sila, ingat ya tentang hal tersebut. Nah, dari ketiga kompetensi ini nih Bu, untuk coaching yang akan Ibu laksanakan hari ini, kira-kira kompetensi yang mana yang ingin secara spesifik diobservasi oleh saya? Mungkin untuk coaching kali ini saya akan mengembangkan kompetensi pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik. Kemudian indikator pencapaiannya seperti apa Bu? Yang saya harapkan ketika si coaching menceritakan permasalahannya, beliau mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan. Baik. Wah, sepertinya sudah siap nih. Rubrik sudah ingat, ya masih ingat. Kemudian tadi kompetensi juga sudah ini mah sudah jadi luar kepala kayaknya. Sudah siap juga ya? Bu. Iya baik. Nanti yang di coachingnya siapa untuk jadi coachingnya? Untuk jadi coachingnya Ibu Ulan. Baik ya. Iya. Baik. Siap Bu. Iya. Terima kasih ya Ibu atas waktunya. Sama-sama. Iya. Enggak Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap Bu. Ya harus ya, semangat ya. Siap Bu. Baik. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Ada Bu. Baik. Silakan Bu. Ya makasih Bu. Baru saja diceritakan mau ada coaching dengan Bu dan Ya, alhamdulillah sudah hadir ya. Saya malu dan ditunggu-tunggu gitu kan. Iya, nggak apa-apa sampai ya. Oh iya, kemarin Bula katanya ada yang ingin Ibu Ula bicarakan ya. Saya jadi malu nih. Gini Bu Sila, saya mau curhat sedikit nih tentang murid saya. Oh iya. Emangnya ada apa dengan murid Bula? Gini Bu ceritanya. Pemerintah Kota Banjar kan mengadakan program semesta ya Bu ya, untuk membantu siswa menghafal surat-surat yang ada pada juz 30 ya terutama. Nah, beberapa waktu yang lalu saya itu melakukan tes kepada murid-murid saya.
mengenai kesalahan mereka di juz 30 gitu. Nah, setelah itu saya iseng-iseng nih, awalnya iseng-iseng ngecek mengaji mereka, Bu. Awalnya saya tuh coba dites gitu, saya ngajinya gitu. Ketika akhirnya saya tes semua anak mengaji gitu. Lalu apa nih yang menjadi permasalahannya? Nah itu ya Bu, yang jadi permasalahannya itu ketika saya tes ngaji, hasilnya ternyata ada beberapa murid saya yang mengajinya itu terbatas. Ya padahal kan sekarang ini mereka ada di kelas 6 ya, bentar lagi ke SMP. Rasanya gimana gitu Bu. Lalu apa nih yang Ibu harapkan nih dari perbincangan kita kali ini? Setelah melakukan perbincangan kali ini sih saya berharap saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Baik. Dan kondisi seperti apa yang Ibu Ula inginkan? Saya sebagai seorang guru berharap sih Bu ya, saya ini guru kelas 6 pada di puncak gitu kan. Saya berharap ketika lulus nanti murid-murid saya tuh semuanya bisa mengaji. Itu kan sebagai bekal mereka Bu, di masa depan. Apalagi kan mengaji juga termasuk salah satu penerapan dalam pendidikan karakter. Iya, betul sekali. Apa nih penyebabnya nih yang membuat anak itu tidak mau mengaji? Tidak bisa atau masih terbata-bata, bukan tidak bisa, masih terbata-bata dalam mengaji itu. Ternyata ketika saya berbincang-bincang, penyebabnya itu banyak sih Bu. Ada yang karena satu, mereka tidak mengikuti sekolah madrasah Bu, tidak mengaji di madrasah gitu. Terus yang kedua ada sih yang ngaji di madrasah, tetapi ngajinya itu tidak setiap hari gitu, ada aja alasannya gitu. Kemudian apa nih alasan mereka tidak mengaji setiap hari? Menjadi alasan mereka tidak mengaji setiap hari itu yang pertama alasannya rumahnya terlalu jauh, karena dia pindah nih dari rumahnya yang di sini dekat mengaji, kemudian pindah, jadi jauh sekarang, jadi nggak ngaji lagi di situ katanya. Terus ada juga yang tidak ada yang mengantar katanya gitu, tidak ada yang mengantar, alasannya kerja gitu. Terus yang ketiga, saya tidak ada teman, saya tidak punya bestie di pengajian itu katanya gitu Bu. Terus ada juga yang males Bu, yang males pergi gitu. Jadi maunya ada bestie-bestinya gitu ya Bu? Kan biasa tuh kalau kita kan ada bestie mungkin lebih semangat ya dalam mengajinya gitu, ada teman untuk bercerita gitu. Oke, baik. Nih kalau harus menilai diri sendiri ya Bu Ula ya, posisi saat ini nih Bu Ula nih ada di posisi angka keberapa kalau punya skala 1 sampai 10 nih? Posisi saya masih banget 5 kayaknya Bu. Kecil sekali ya Bu Ula. Iya Bu, saya masih bingung gitu Bu, jadi belum bisa berada di mana gitu, masih ingin banget lah. Lalu Bu Ula ingin meningkatkan gitu ya ke target atau kedepannya itu yang ingin dicapai gitu, berapa? Target saya mungkin kalau sempurna, inilah setiap guru ingin anaknya itu berhasil semua sempurna gitu ya. Tapi kayaknya melihat situasi seperti ini mungkin target saya di 9. Nih setelah mengetahui hal ini ya, apa nih yang sudah Ibu Ula lakukan? Sebenarnya ketika saya sudah mengetahui anak saya masih terbata-bata mengaji, saya melakukan kegiatan atau kebiasaan gitu. Setelah program semesta dilaksanakan, saya biasanya mengaji Bu. Jadi saya tambahkan dengan mengaji Al-Quran gitu, bisa 1, 2, 3 atau 4 ayat lah gitu Bu. Dalam sehari. Gitu. Kemudian apa nih rencana yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan target tersebut? Apa ya Bu?
pertama yang saya lakukan itu saya akan melakukan home visit dulu. Home visit saya akan eh, menemui orang tuanya, kemudian saya akan berbicara dengan orang tuanya. Saya juga mungkin menceritakan lah apa masalahnya gitu kepada orang tua supaya orang tua menjadi tahu. Terus dengan tahu mungkin kita bisa berkolaborasi dengan orang tua sehingga orang tua itu membantu kita menyelesaikan masalah ini. Oh iya. Nih, kolaborasi seperti apa nih yang Ibu Ula apa namanya maksudkan nih, kolaborasi seperti apa? Yang saya maksud dalam kolaborasi di sini tuh kayak gini Bu, ada kan yang tadi tidak daftar gitu ya, belum daftar sekolah madrasah. Iya, iya. Nah, saya mungkin akan meminta orang tuanya untuk segera mendaftarkan anaknya sekolah madrasah. Karena kan nanti kalau ke SMP itu ada ijazah diniyah, bukan ijazah yang harus menjadi syarat masuk ke SMP. Jadi Terus satu persyaratan gitu. iya betul. Terus yang kedua mungkin kolaborasinya ya harus ada saling kerjasama ya Bu ya, nanti kayak yang rumahnya jauh atau yang rumahnya jauh kan bisa mencari tempat mengaji baru gitu. Terus yang orang tuanya kerja tidak ada mengantar mungkin bisa diganti dengan yang lain, minimal ada yang menggantikan orang tuanya mengantar mengaji. Terus lagi bagi anak-anak yang mungkin lah agak-agak malas gitu, yang mungkin kita saling lagu sama orang tua gitu, menasehati, kemudian mengingatkan mereka untuk selalu pergi mengaji gitu, ayo 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 gitu, mengaji lah gitu. Nah, seperti itu Bu. Baik. Kemudian nih, ada lagi nggak strategi yang ingin Ibu Ula lakukan ke depannya? Mungkin untuk saat ini tidak ada Bu, untuk sementara saya hanya akan melakukan itu dulu Bu. Jadi bisa berkolaborasi minimal orang tua tahu dulu lah masalah ini. Jadi untuk sementara waktu itu aja ya Bu ya. Kemudian nih, kapan Ibu akan melakukan rencana ini? Cepatnya sih Bu, ini kan demi kebaikan anak-anak ya, lebih cepat lebih baik. Tapi bentar Bu, kan beberapa minggu lagi kita akan pembagian rapot ya Bu ya. Iya. Pembagian rapot semester 1. Gimana ya Bu kalau misalnya saya memberitahu orang tua itu saat pembagian rapot saja Bu. Apa alasannya? Karena saat pembagian rapot kan biasanya siswa didampingi sama orang tuanya tuh. Berarti semua orang tua hadir pada saat itu Bu. Oh iya, jadi itu trik mungkin ya. Kemudian nih selanjutnya, seandainya nih ada kendala ya dalam penerapan ide-ide Bu Ula itu, siapa yang akan membantu Bu Ula dalam menerapkan? Saya bukan guru ngaji juga ya Bu ya. Iya. Kira-kira, oh iya Bu, saya ingat. Di sekolah saya kan ada 3 guru agama nih. Oh ya. Mungkin saya bisa meminta bantuan guru agama tersebut untuk membantu saya menyelesaikan masalah ini Bu. Saya bisa meminta guru agama, terutama guru agama kelas 6 ya. Iya. Meminta beliau untuk meluangkan waktunya beberapa menit lah setelah pulang sekolah agar mau mengajari mereka mengaji Bu. Oh, ide bagus tuh Bu Ula. Iya. Lalu nih, untuk mengetahui keberhasilan Bu Ula menerapkan ini, kapan kita bisa bertemu lagi gitu Bu Ula? Kita akan libur dulu ya Bu ya. Kapan? Oh ya Bu, ini aja lah. Kalau misalnya semester 2 lah Bu, di awal masuk kan harus ada anak-anak mulai dari nol lagi lah kalau misalnya ini. Nanti kan saya sudah bicara nih nanti sama orang tuanya di pas pembagian rapot kan. Mungkin pertengahan semester 2 nanti kita bisa bertemu lagi. Oh baik, oke, ditunggu ya Bu Ula. Nih, gimana nih sekarang perasaan Bu Ula sudah menceritakan permasalahan-permasalahan Bu Ula? Saya merasa agak sedikit lega, maksudnya ternyata ada solusi nih dari masalah saya. Saya baru terpikirkan nih, selama ini mungkin kolaborasi saya dengan orang tua mungkin yang kurang kan bisa terjalin kembali gitu kan dengan adanya masalah ini. Terus saya juga ternyata bisa juga berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di sekolah untuk
Oke, ternyata ide-idenya Bu Ula bagus ya. Dan Iya. mungkin apa ya, tetap semangat nih untuk Bu Ula untuk supaya bisa mencapai satu tujuan Iya, ini Bu. ya. Saya rasanya apa ya, ingin sekali menyelesaikan masalah ini gitu Bu, karena beban lah Bu. Beban? Keluar kelas 6 itu anak belum bisa ngaji kan, rasanya aduh gimana gitu Bu. Mudah-mudahan dengan saya berbincang dengan Ibu, saya sudah mendapatkan solusi, saya dapat segera mendapatkan hasil terbaik sesuai dengan yang saya harapkan. Baik. Terima kasih. Semangat terus ya Bu Ula. Iya, terima Semoga kasih, Bu Ula Bu. diberikan apa energi yang bertambah lagi nih dalam Amin, rangka amin, amin, mencerdaskan amin. anak bangsa ya Bu Ula ya, Iya, terima menanamkan kasih. karakter-karakter dengan karakter religius tadi anak supaya bisa Iya, mengaji Bu. ya. Terima kasih Iya, juga sama-sama Ibu Bu telah Ula. meluangkan waktu untuk berbagi dengan saya, Iya, mendengarkan cerita saya. iya, Baik, kalau begitu Ibu terima kasih atas iya Bu Ula. waktunya. Saya permisi dulu Bu. Iya Mangga, silakan. Bu Lani, saya permisi dulu. Iya, Terima kasih ya Bu. iya, Sukses ya. Iya. Baik Bu Sila, bagaimana? Sudah barusan coachingnya? Alhamdulillah Bu sudah. Iya. Alhamdulillah coachingnya berjalan dengan Baik Bu Sila, oke, dari hasil coaching ini ya, kira-kira menurut Ibu nih apa yang sudah Ibu lakukan? Kalau menurut saya yang sudah saya lakukan tadi selama coaching, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching sehingga coaching ini dapat mengeluarkan atau mengutarakan permasalahan-permasalahannya, kemudian dapat menggali apa namanya potensi-potensinya, kemudian bisa menemukan solusinya untuk menyelesaikan permasalahan. Baik, betul. Saya setuju sekali Bu, karena menurut hasil catatan saya nih ya, hasil observasi menunjukkan bahwa Ibu Sila ini sudah melaksanakan alur firman dengan lengkap. Terima kasih Bu. Ya, tadi coaching sudah menyebutkan tujuannya apa, Ibu, Iya. kemudian juga identifikasi dari situasi yang saya perbincangkan Iya. dan dihubungkan dengan fakta, kemudian Ibu sudah bisa mengembangkan, betul ya, tadi mengembangkan ide-ide, coaching bisa punya solusi untuk masalahnya sendiri sehingga dia punya rencana juga Ibu ya untuk diimplementasikan. Iya. Dan yang terakhir tadi juga betul tadi ada komitmen sudah ada Iya. ya, bagaimana menjalankannya dengan siapa itu sudah lengkap lah Bu lah Iya. ya. Bu lah sudah hebat nih. Terima kasih Kompetensi Bu. ini ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong nih Bu, apakah ada kompetensi lain yang ingin kembangkan ke depannya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya mungkin riset Bu. Riset. Kehadiran penuh. Kenapa? Ada Karena yang saya rasakan ketika saya melakukan coaching, saya masih sedikit kurang fokus gitu. kurang Iya. fokus? Kurang fokus karena hal apa mungkin? Mungkin karena faktor kelelahan Bu, banyak pekerjaan gitu. Iya. Lalu apa yang akan dilakukan untuk mengembangkan kompetensi di kemudian hari? Mungkin saya akan lebih bisa memilih waktu dan memprioritaskan mana yang harus didahulukan sehingga hati dan pikiran saya itu terfokus pada suatu topik atau suatu materi yang hari ini dalam kaitannya adalah coaching, supaya hati saya tidak berdua Bu. Iya, hadir penuh ya Bu Iya, ya. betul. Setiap kegiatan. Baik pula secara Bu Sila secara umum ini memang sudah bagus ya, pertahankan dan kita kembangkan yang belum berkembang Iya, ya. baik Ya, Bu. maksud saya begitu Iya, ya. terima kasih atas Selamat masukannya. ya. Iya, Iya. sama-sama. Bu, terima kasih sudah berkenan menghost waktu saya. Mudah-mudahan Ibu diberikan kesehatan Sama-sama dan Ibu juga. mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa lagi ya Ibu. Amin. Iya, mungkin itu saja. Saya Baik. mau pamit, permisi pulang karena sudah terlalu siang juga Bu. Oh, baik. Iya, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Iya, ya, iya, Ibu Sila.